Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kami hadir di ruangan Anda menghadirkan topik-topik yang menarik untuk mencerdaskan kita semua. Kali ini kita kembali kehadiran satu tokoh yang kita tunggu-tunggu. Banyak mungkin warga kita yang menunggu kehadirannya untuk kita berbicara, ngobrol. Iya. Mudah-mudahan bisa mencerdaskan kita semua. Telah hadir di studio kami Pak Jeffrey, yaitu calon wakil wali kota kita dalam pilkada kita yang insya Allah dalam akhir bulan ini kita akan sama-sama mencoblos. Pak Jeffrey, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Pak, juga terima kasih telah menyediakan tempat, menyediakan ruang dan meluangkan waktu untuk kita saling mengobrol, berdiskusi sore hari ini. Alhamdulillah, kita ngobrol santai aja. Iya. Pak Jeffrey, weekend soalnya nih. Pak Jeffrey, saya pun baru kali ini ketemu, kita baru kali ini sempat ngobrol. Mungkin pertama perkenalan dulu kali ya. Perkenalan. Silakan Pak Jeffrey, kenalkan diri, bagaimana profil dan seterusnya. Ya, perkenalkan nama saya Jeffrey Hibatullah. Tempat tinggal itu saat ini di Desa Kumbayau di Kecamatan Talawi. Domisili sebelumnya itu di alamat orang tua juga di Kecamatan Talawi, tepatnya di Talawi Hilir. Alhamdulillah sekarang istilah orang Talawi itu tagadai Pak. Jadi beristri sama orang Kumbayau, makanya tinggal saat ini di Kumbayau. Jadi kita menamatkan sekolah dasar di Talawi, pun pernah melanjutkan itu pesantren di Jakarta, tapi kembali menamatkannya di Talawi, terus juga SMA Talawi. Setelah SMA kita pernah mencicipi lah jenjang perguruan tinggi di Universitas Riau, jurusan ilmu komunikasi, itu pun juga dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Tapi memang ada suatu hal lah, ketika itu orang tua sakit dan diminta oleh ibu untuk menampingi beliau untuk proses pengobatan orang tua. Ya setelah itu adik-adik pun juga tidak lama masuk kuliah, jadi kita bantu-bantu ibu dari belakang lah Pak. Jadi itulah sebagai anak tertua ya. Anak tertua, anak laki-laki juga. Inilah sedikit mengenai biodata dan juga kita besar, kita lahir dari keluarga almarhum itu Bapak Haji MLD dan juga Ibu Ospita di Talawi. Dua-duanya Talawi nih Pak. Jadi ada profil santri nih ceritanya nih. Ada kita sedikit punya calon santri nih. Di Darun Najah ya. Darun Najah ya, di Tukangan ya, Jakarta ya. Oh ya, Ulu Jami dia. Ulu Jami. Oke. Mungkin langsung aja Pak Jeffrey. Yang masih hangat nih, kemarin kita habis debat. Iya, habis debat. Seru kayaknya tuh. Kemarin saya nonton. Alhamdulillah saya ikut nonton. Apa kesan-kesannya setelah debat kemarin? Alhamdulillah debat yang kita laksanakan pada hari Rabu malam di MTC berjalan lancar. Kami pun juga berterima kasih kepada KPU yang sudah menyelenggarakan dan cukup menyita animo masyarakat lah Pak. Kalau kita lihat rekaman di luar gitu ya, masyarakat cukup antusias lah melihat debat. Semoga ini juga menjadi referensi bagi masyarakat Kota Selunto dalam menentukan pilihannya untuk memilih kepala daerah Kota Selunto yang akan dilaksanakan tanggal 27 November nanti. Ramai itu berarti debat. Perbincangan di medsos ya setelah debat kemarin. Kita lihat juga mengenai ada topik tertentu nggak yang mungkin mau dilanjutkan atau diklarifikasi atau apa? Kalau topik tertentu nggak ada sih Pak. Cuman kan kemarin saat ini ada apa namanya, kehebohan lah. Ada sebuah kejadian. Jadi kemarin memang ada, sebetulnya ini bukan konflik ya, cuma ada, kita bilang masalah aja lah gitu. Ada miskomunikasi. Jadi ada yang menyebutkan kalau kita melihat contekan
Oh iya iya. Catatan Iya. kemarin tuh ada buku Iya, kecil. catatan. Padahal kan kalau contekan ini harus sembunyi-sembunyi nih Pak lihatnya. Sedangkan kan kita memang kita bukakan. Ini kan sebenarnya diperbolehkan sama KPU pun membawa handphone juga diperbolehkan. Itu juga sudah diklarifikasi sama pihak KPU dari ketua KPU langsung mengklarifikasi memang diperbolehkan awalnya. Cuman kita pun tidak tahu apa permasalahan yang ada di depan ketika sesi pertanyaan antar paslon baru satu pertanyaan dijeda. Oh, kok dijeda nih gitu. Jadi nggak lama datanglah IO acara yang menyebutkan kalau catatan tidak diperbolehkan. Jadi setelah catatan tidak diperbolehkan, kami pun juga meminta jangan catatan aja, handphone juga gitu. Oke, sekalian gitu ya. Sekalian. Jadi memang kalau memang mau clear boleh gitu. Cuma kan apa namanya ya? Ini yang kita sayangkan kan kenapa di tengah jalan gitu. Padahal sebelumnya juga tidak ada yang mempermasalahkan. Pun aturannya membolehkan gitu. Itu sih kalau mengenai debat kemarin seluruhnya overall berjalan lancar, bagus gitu. Alhamdulillah sih, Pak. Ya, saya lihat juga antusiasme warga Iya. menanggapi. Ya mudah-mudahan seperti yang kita lakukan sekarang. Mm-mm. Kita lebih banyak mengarahkan warga untuk ke arah pemikiran, Iya. narasi, begitu kan ya. Ini yang perlu kita terus tingkatkan karena masa depan arahnya memang ke sana. Kita nggak bisa cuma sekedar fisik begitu aja kan. Iya. Baik, mungkin selanjutnya yang sekarang juga banyak dibicarakan atau mungkin ada warga yang belum paham. Kan ada hashtagnya tuh, apa namanya? Hashtagnya kerja cepat Kerja ya. cepat ya. Iya. Apa tuh artinya? Jadi Mungkin bisa gini, Pak. diceritakan buat yang belum paham. Jadi seluruh permasalahan kita di Kota Sawalunto ini kan terkait dengan anggaran, terkait dengan dana. Jadi Biasanya dengan begitu yang dibicarakan orang ya. iya, Gitu ya. apapun lah jenis programnya gitu, apapun juga tujuan visi misinya pasti nanti ujung-ujungnya anggaran. Pasti nanti ujung-ujungnya dana. Kita pun juga mengetahui anggaran Kota Sawalunto ini juga tidak bisa untuk berbuat banyak. Terutama untuk pembangunan fisik di Kota Sawalunto. Jadi dengan jembatan-jembatan yang ada, dengan perwakilan-perwakilan anggota dewan yang ada di provinsi sampai ke pusat, inilah hashtag kerja cepat tadi, Pak. Jadi kita bisa dengan mudah, bisa dengan cepat menggait dana-dana yang ada di provinsi maupun sampai ke pusat. Dan juga Pak calon wali kota kita nih, Pak Arianda, beliau adalah kader Gerindra yang mana notabene-nya saat ini Presiden Republik Indonesia ini berasal dari Partai Gerindra. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini sangat berpengaruh lah Pak. Karena kalau kita lihat Dharmasraya, beliau tidak punya keterwakilan anggota DPR RI yang dari partainya untuk di pusat. Tapi beliau punya koneksi langsung dengan Presiden. Jadi inilah nanti yang kita harapkan bisa membantu anggaran di Kota Sawalunto. Inilah kenapa kami membuat hashtag kerja cepat tadi, Pak. Jadi bisa dengan cepat gitu kita atasi kita berikan solusi-solusinya. Dan mungkin juga hubungannya dengan generasi muda berarti ya kan. Iya. Muda nih calon yang dua-duanya pemuda begitu ya, generasi muda. Iya. Artinya mungkin tentu dengan kepemudaan itu tentu kerjanya bisa lebih gesit, diharapkan lebih gesit gitu ya. Iya. Oke. Nah, lanjut lagi sebagai generasi muda. Apa sebenarnya yang ingin dicapai atau mimpi dari pasangan calon ini yang ingin dicapai sebagai generasi muda? Yang pertama itu Pak, kami ingin membawa lah generasi muda ini agar tidak apatis lagi terhadap kondisi Kota Sawalunto. Karena generasi muda ini adalah agen perubahan. Jadi kalau kita lihat sebelumnya ini terjadi gap yang terlalu jauh nih Pak antara pemimpin kepala daerah dengan generasi muda. Jadi ketika generasi muda ini punya mimpi, punya angan-angan, punya ide lah, gagasan buat membangun Kota Sawalunto, rasanya sulit untuk menyampaikan. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya? Kayak nggak nyambung Pak, karena kan memang anak muda ini memang punya ide yang inovatif, betul. Out of the box gitu. Terkadang memang tidak ditangkap lah dengan serius gitu. Jadi inilah kenapa
sebetulnya pun kami muda dengan muda awalnya memang agak ragu juga Pak. Kita maju dengan muda dengan agak muda loh. Cuman setelah kita samakan persepsi, cocok gitu, mantep. Oke. Itulah kenapa kami maju muda dengan muda, pun juga kami tidak memberi batasan juga dengan para tokoh-tokoh senior yang ada di Kota Sawalunto. Juga bisa dilihat sekarang lah, banyak para tokoh-tokoh Kota Sawalunto ini memberikan support kepada kami, memberikan dukungan. Ini juga pasti kita jadikan landasan lah buat pembangunan di Kota Sawalunto. Dan juga kita kembali Pak cerita dengan generasi muda. Jadi kedepannya kita akan memberikan wadah yang seluas-luasnya, tempat yang sebanyak-banyaknya untuk generasi muda memberikan ide, memberikan gagasan, sama-sama kita bangun Kota Sawalunto. Karena apa ya? Seperti yang kita bilang tadi, pemikiran anak muda ini terkadang out of the box gitu. Kadang-kadang pandangan orang tua dengan yang muda ini cara memandangnya berbeda. Cara memandangnya berbeda, tapi tidak ada yang salah Pak. Iya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ya, jadi harapannya kalau boleh saya simpulkan, dengan sesama generasi muda, cara pandangnya lebih kurang sama, sehingga seperti tadi disebut tadi jadi kerja lebih cepat, Iya, lebih gesit gitu. lebih gesit. Oke, mantap. Itu secara garis besar ya. Iya. Nah, kemudian sekarang tentu kita banyak juga menunggu atau membicarakan topik-topik besar ya yang kita mau usung atau kita mau programkan untuk kota kita. Salah satunya pendidikan. Nah, kita sering nih dengar istilah pendidikan berkarakter, gitu kan. Dan kebetulan Pak Jeffrey juga kemarin dalam debat cukup banyak tuh membahas soal pendidikan. Seperti apa kira-kira visinya, kalau bisa dielaborate lagi Pak, didetilkan gitu dari gambaran yang sudah diberikan kemarin. Jadi Pak, kita berbicara mengenai pendidikan karakter lah ya Pak. Ini kan saat sekarang kalimat terima kasih, kalimat tolong, apalagi yang anak usianya di bawah kita untuk salam itu udah jarang kita temukan yang cium tangan, paling tidak menunduk lah. Jadi inilah mengenai pendidikan karakter. Jadi bagaimana kita kembalikan moral, kita kembalikan akhlak anak-anak kita, anak-anak ini harus kita tanamkan sejak dini gitu Pak. Karena pendidikan karakter ini memang investasinya adalah jangka panjang. Betul. Dan tidak bisa setelah kita ciptakan besoknya kita terima hasilnya, ini nggak bisa gitu. Memang ini kita tekankan mengenai pendidikan karakter, di bagaimana kita kembalikan lah akhlak dan moral tadi. Karena kalau ini tidak kita persiapkan, informasi yang masuk Pak melalui gadget, melalui handphone ini kan sangat luar biasa ini. Tidak bisa orang tua 24 jam standby untuk melihat apa yang dilihat oleh anaknya, apa yang di browsing oleh anaknya. Jadi kalau kita tidak persiapkan pendidikan karakter tadi, tujuannya kan untuk menyiapkan mental anak-anak kita. Jadi ketika ada informasi yang masuk, mereka bisa menyaring. Oh ini bagus, ini enggak, ini bisa kita terapkan, ini tidak. Karena kalau ini tidak kita persiapkan, ya siap-siaplah kita kehilangan adat budaya, terutama adat budaya Minangkabau yang berlandaskan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Juga mengenai adat ini juga bisa kita sambung lah, kita kaitkan dengan agama, karena juga ABSSBK tadi ya Pak, ini juga berkaitan nanti juga dengan agama yang harus kita terapkan. Kalau kami rencananya memang ingin menerapkan kembali ke surau itu Pak. Jadi antara maghrib dan isya ini bagaimana anak-anak yang bersekolah ini kita libatkan pemangku adat, kita libatkan tokoh agama. Sanalah nantinya belajar mengenai Al-Quran, belajar mengenai fikih, belajar akidah akhlak, dan juga belajar mengenai adat-adat. Karena inilah juga yang kita bicarakan tadi Pak, mengenai kesiapan mental anak-anak kita di kemudian hari. Oke, itu sih menarik. Tadi saya menangkap sedikit kata karakter ini ditanam. Iya.
bukan diajar. Bukan. Jadi menanam itu memang bukan satu hal yang mudah. Harus Pupuk. seperti tanaman kan ya, Iya. harus dipupuk, harus Dirawat. disiram, dirawat dan seterusnya. Menarik. Itu memang itu yang kita harapkan, dan memang rasa-rasanya nenek moyang kita dulu memang begitu melakukannya. Iya. Gitu. Dan terbukti negara kita dipelopori oleh banyak sekali tokoh dari Minangkabau. Jadi itu satu hal yang positif, dan kita perlu istilahnya apa ya, revitalize gitu ya, direvitalisasi lagi. Baik, sedikit mengenai tadi, kembali ke surau. Apa nih target secara kuantitatif kalau ingin digambarkan yang ingin dicapai ini dalam 5 tahun ke depan? Kalau target pribadi Pak, saat ini ya Pak, kalau kita bicara kualitatif ya Pak, mengenai surau ini juga, mengenai pendidikan agama, Kota Sawalunto yang sangat kita sayangkan hari ini, kemarin peringkat MTQ-nya itu peringkat 18 ya Pak, se-Sumatera Barat. Hanya baru ya. satu tingkat di atas Kepulauan Mentawai, yang mana Mentawai itu notabene-nya mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Jadi inilah yang sangat kita sayangkan hari ini Pak. Jadi kalau kita bicara apa target ke depan, tentu setelah kembali ke surau, kita punya rencana Pak. Kita bikinkan sebuah kurikulum, sebuah silabus, semacam silabus lah. Jadi seluruh TPQ yang ada di Kota Sawalunto ini mempunyai soal yang sama, mempunyai pembelajaran yang sama gitu. Jadi tidak ada standarnya gitu. Jadi tidak mengambang setiap bulan ke bulannya, tidak mengambang pembelajaran di TPQ. Jadi kami yakin Pak, setelah persoalan yang sama kita berikan di TPQ, ini akan meningkatkan angka kualitas pendidikan, terutama pendidikan Al-Quran. Dan ini juga persoalan yang sama lah dengan Bang Soal yang ketika debat ini pernah muncul kemarin. Nah, inilah tujuannya. Jadi ketika tidak ada kesenjangan lah Pak antara pendidikan yang berada di pusat kota dengan pendidikan yang berada di desa atau di pelosok gitu. Jadi semuanya setara. Jadi ketika setara, berarti kan pendidikan kita nantinya akan bagus. Ya mungkin bisa juga nanti dikumpulkan seluruh TPQ yang ada, dicari best practice-nya, gitu kan, kemudian distandarkan semua sesuai dengan best practice yang ada. Oke, kalau tadi kan target kualitatif, kalau secara kuantitatif ada target tertentu, misalnya contoh, kalau sekarang nih kan yang sudah ada kan targetnya lulus SD sudah khatam. Iya. Umumnya kita tahu seperti itu. Apakah akan ditingkatkan misalnya? Karena tuntutan zaman Pak, sekarang zaman itu sudah menuntut, dan memang yang sudah mencapai target tertentu itu punya kelebihan tertentu nanti pada saat masuk ke jenjang tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Contoh, lulus SD 1 juz misalnya. Iya. Lulus SMP sekian misalnya. Nah itu gimana? Apakah ada ke arah situ? Bagus sih Pak, kalau kita berikan target lah ya, ketika lulus SD harus 1 juz, nanti SMP gimana gitu. Ini juga sebuah program yang bagus, coba kita tampung, karena secara mengenai program ini kita harus duduk bersama lah gitu Pak. Dan juga kita juga tidak ingin memutuskan sendiri. Cuma programnya bagus Pak. Kalau dulu nih ya Pak, ketika kita menjalani pendidikan di pesantren itu, jadi ketika mau ujian itu harus ada setoran gitu, harus ada setoran hafalan. Cuman memang kita mulainya dari juz amma dulu Pak. Iya, tentu yang mudah. Jadi dari yang mudah dulu, nanti baru naik, entah itu nanti setorannya Yasin, entah itu setorannya Al-Kahfi gitu. Jadi memang dia bertingkat-tingkat. Jadi sebelum ujian ini kita harus setor dulu hafalan, baru kita dapat kartu ujian. Kalau nggak ada kartu ujian kita nggak bisa ikut ujian gitu. Bagus sih Pak. Nanti coba kita masukkan dalam program kita diskusikan juga dengan tim visi misi, dan juga kita libatkan calon wali kota. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Saya melihatnya begini sih sebenarnya, sederhana. Sekolah yang menerima murid dengan kompetensi hafalan sekian
Iya. biasanya lebih didahulukan dibandingkan yang lain gitu. Ini kan tentu kita bisa jadikan satu hal yang menjadi keunggulan kita nantinya gitu. Tapi ini juga bisa banyak kok, bisa kita kolaborasi nih Pak. Kalau dulu kalau saya nggak salah Pak, ada gitu misalkan program penerimaan TNI atau Polri itu melalui jalur tahfiz. Iya. Bisa aja nanti kita bikinkan sebuah program beasiswa ketika misalkan harus ada setoran hafalan 5 juz. Program beasiswanya ini loh gitu. Nanti yang 10 juz dapat beasiswanya segini. Bisa aja itu nanti Pak, bagus sih. Oke, mudah-mudahan. Iya. Kemudian tadi kita sudah cukup panjang soal pendidikan. Iya. Topik yang juga hangat dibicarakan oleh warga yaitu mengenai ekonomi. Iya, ekonomi. Nah, hubungannya dengan pemuda nih, generasi muda. Boleh dijabarkan lagi secara detail soal ekonomi, program-programnya. Kalau ekonomi generasi muda, kita punya sebuah program Pak, menciptakan 5 entrepreneurship muda di setiap desa dan kelurahan. Jadi entrepreneurship muda ini kan kewirausahaan. Jadi bagaimana bisa ini kita ciptakan, ya kita bikinkanlah seminar, kita aktifkan lagi balai-balai latihan kerja tadi. Cuman kami kemarin sudah menekankan, kami kan punya acara nih Pak, Bara Muda itu. Jadi kita kumpulkanlah anak-anak muda, kita tampung aspirasinya. Kita sudah menekankan. Jadi ketika kita bikinkan seminar, kita bikinkan pelatihan, jangan ditanya lagi ada transfernya enggak gitu. Karena kan kejadiannya banyak nih Pak. Iya. Ketika pemerintah sudah menyiapkan wadah, sudah menyiapkan pelatihnya, sudah menyiapkan seminarnya, tapi yang ditanya malah yang lain gitu. Padahal ini kan kalau sekarang aja Pak untuk mendaftar pelatihan itu bisa 200-300 ribu loh, itu baru online ya Pak. Ngantri lagi. Tapi ini pemerintah sudah siapkan, ayolah ramai-ramai bagi yang memang punya niat buat menciptakan lapangan pekerjaan, buat menciptakan usaha, ayolah rame-rame besok kita datang. Ini kita bicara ketika ya Pak, ketika sudah diberi kepercayaan, sudah diberi amanah. Ketika nanti pemerintah bikinkan itu sebuah seminar, sebuah pelatihan, ayolah datang. Jangan ditanya masalah transportnya, ilmunya, sertifikatnya gitu Pak. Tapi kalau anak muda rasanya sih beda ya kalau dibanding yang bukan anak muda ya. Rasanya lebih antusias rasanya karena memang anak muda itu kan cenderung dia ingin tahu, ingin mencoba gitu kan. Jadi inilah nantinya Pak yang akan menekan angka-angka pengangguran mereka tadilah, yang 5 entrepreneurship muda tadi lah. Per desa kelurahan. Jadi kita bikinkan pelatihan ketika mereka sudah punya usaha sendiri Pak, paling tidak mereka butuh bantuan 2 orang buat karyawan. Nanti ini kan semacam piramida Pak. Setelah nanti 2 orangnya ini pandai, satunya aja lah pandai Pak, pasti mereka juga pengen usaha sendiri. Betul. Nular tuh nanti. Nular. Jadi ini kami juga punya program Pak, bantuan UMKM tanpa bunga. Tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang memang sungguh-sungguh dari pelatihan tadi, ini yang kita prioritaskan untuk kita berikan bantuan permodalan tadi. Karena memang masalah bantuan permodalan ini kan ini juga yang dikeluhkan oleh masyarakat Kota Saulunto mengenai permodalan pada saat sekarang. Ya biasanya sih topik-topik besarnya kalau bisnis itu kan mulai dari startupnya bagaimana, kemudian modal tadi, kemudian kemampuan produksi, kemudian marketingnya. Kalau boleh saya simpulkan tadi mungkin arahnya seperti semacam inkubasi begitu ya. Jadi dibuat semacam inkubasi bisnis, artinya dari awal sampai akhir dipandu dan dibimbing begitu ya. Dibina. Oke, menarik tuh. Targetnya 5 per desa. Seluruh desa berapa semua di sini? Desa dan kelurahan? Desa dan kelurahan ada 37. Dikalikan 5. Dikalikan 5. Iya. 150-an, 160-an ya. Iya. Target ya dalam 5 tahun. Target. Dibilang dalam 5 tahun enggak Pak. Jadi setelah ini bisa kita kembangkan, setelah ini selesai nih Pak, yang 160-an orang tadi, bisa aja kita langsung berikan yang
apa namanya program lanjutannya gitu. Oke. Oke, jadi panjang tuh. Iya. Oh, menarik tuh. Jadi memang kita selesaikan dulu satu-satu gitu Pak. Jadi nggak mungkin lah Pak. Yang 160 ini masih ngambang, kita buka lagi yang baru. Iya, iya, Kan iya. lebih keteteran Ya, artinya jadinya. lebih baik mereka diberikan kesempatan untuk berdiri sendiri dulu sampai Iya. betul-betul bisa berdiri sendiri, baru kita lepas. Baru kita lepas. Baru Oke. kita gayat lagi yang baru. Daripada kita sekedar ngejar jumlah kemudian nggak ada Percuma, yang Pak. jadi, nggak ada yang Percuma, jadi. iya. Nah, oke, menarik. Oke. Em, ekonomi, pendidikan, rasanya itu topik yang besar ya. Iya. Pak Jeffrey ada lagi yang mau ditambahkan mungkin sekalian closing statement kalau ingin disampaikan lagi topik yang lain, silakan. Kalau kita bicara mengenai kesejahteraan masyarakat ini juga tidak terlepas dari kesehatan ya Pak. Oh iya, gimana tuh? Kesehatan. Karena kalau saat sekarang kita lihat kalau kesehatan ini kan juga tidak terlepas dari rumah sakit Pak. Jadi kalau saat sekarang kita berkaca lah, kita lihat kondisi rumah sakit kita di Kota Sawalunto ini kan sangat apa ya, kita bilang sedih lah gitu Pak, menyedihkan. Jadi ketika ada masyarakat yang sakit, sedikit-sedikit dibawa ke Solo atau sedikit-sedikit dibawa ke Batu Sangkar gitu. Alhamdulillah sih Pak, kalau untuk biaya pengobatan kita sudah di cover BPJS, program nasional tadi Pak. Cuman setelah tadi dibawa ke Solo, dibawa ke Batu Sangkar ini tentu membutuhkan biaya lebih Pak. Iya, betul. Belum lagi bagi yang kita bilang lah bagi yang keluarganya bekerja, berdagang. Ketika merawat keluarganya, kita bilang lah yang dirawat ini istrinya Pak. Jadi ketika si suami ingin menjaga istrinya tentu warungnya tutup. Berapa mereka tidak mendapatkan income, sedangkan mereka butuh Karena uang, bolak-balik butuh pengeluaran, bolak-balik ke tempat yang jauh ya. butuh bolak-balik. Belum lagi biaya yang di sana, belum lagi buat makan. Bagi yang punya kendaraan mereka tinggal isi minyak. Kalau yang tidak punya kendaraan tuh Lebih sulit. itu sewa mobil atau sewa ojek lagi. Inilah kedepannya kita ingin mengembalikan lah fungsi rumah sakit kita di Kota Sawalunto untuk mengobati masyarakat Kota Sawalunto khususnya. Karena ketika rumah sakit tadi sudah kembali fungsinya Pak untuk mengobati masyarakat Kota Sawalunto, kemungkinannya sangat besar daerah tetangga ini juga proses pergi berobatnya ke tempat kita di Kota Sawalunto. Ini kan juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nantinya Pak. Betul. Kita tidak bukan memanfaatkan orang sakit gitu Pak. Kita berdoa seluruh masyarakat khususnya Kota Sawalunto ini sehat-sehat. Tapi namanya sakit ini kan sebuah cobaan dan juga tidak ada yang bisa menghindari itu. Jadi ketika cobaan ujian tadi datang, kita sudah bisa antisipasi di rumah sakit Kota Sawalunto langsung. Iya, menarik tuh Pak. Karena kesehatan ini sebenarnya yang sering kita dengar itu istilahnya kan layanan atau healthcare. Iya. Layanan. Dan sekarang sudah banyak tuh yang mengarah ke arah yang berbeda, menjadi health industry. Iya. Itu padahal itu bukan layanan, itu bisnis. Iya. Gitu. Kalau melihat dari konsep yang dijabarkan oleh Pak Jeffrey tadi, memang kita kembalikan bahwa ini adalah layanan. Pelayanan. Oke. Artinya bagaimana supaya layanan itu maksimal bagi warga Kota Sawalunto. Iya. Menarik Pak. Oke. Ada lagi Pak mungkin? Oh enggak sih Pak, saya pengen apa namanya mengalas lah mengenai rumah sakit tadi dibilang industri gitu ya Pak. Ini memang apa ya? Memang ini menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Tapi memang yang harus kita utamakan itu layanannya. Jadi tidak sekedar menerima income aja. Iya betul. Karena pun kalau kita bilang ini income, masyarakat kan tidak membayar. Bukan tidak membayar ya. Masyarakat kan rata-rata saat ini yang dengan program BPJS gratis dari program pemerintah pusat tadi sudah dibantu dari segi pembiayaan. Cuman memang kita ingin meningkatkan masalah pelayanannya aja lagi. Betul. Itu penting tuh. Iya. Itu sebenarnya yang perlu dicapai. Iya. Oke. Pendidikan sudah, ekonomi sudah, kesehatan sudah. Memang itu yang topik besar biasanya sih Iya. di seluruh pilkada ya.
kita bilang kesejahteraan masyarakat ya pendidikan, ekonomi, kesehatan. Iya, betul. Dan kita memang masih jauh dari harapan begitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan pemirsa dengan adanya calon-calon muda ini kita punya darah segar gitu ya. Amin. Mudah-mudahan dan konsep-konsepnya sudah dijabarkan tadi. Iya. Harapannya tentu dengan perbincangan ini ada hal-hal yang sebelumnya warga belum tahu, ada yang belum paham, jadi lebih paham. Iya, mudah-mudahan. Saya rasa itu aja ya. Ada lagi Pak Jeffrey yang ingin disampaikan? Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Saulunto untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November nanti untuk datang ke TPS, karena satu suara sangat menentukan pembangunan Kota Saulunto ke depannya. Baik, pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah perbincangan kita. Iya. Yang cukup menarik, cukup banyak sebenarnya yang dibahas. Inginnya sebenarnya pengennya panjang, cuman dengan keterbatasan waktu, iya, mungkin kita bisa carikan nanti sesi yang lainnya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita sambung lagi dengan topik-topik spesifik dengan Pak Jeffrey. Baik, pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah sesi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi yang lebih menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi